Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadia Hairani, mahasiswa pertanian Universitas Wahid Hasim Semarang. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pemanfaatan lahan pekarangan rumah. Urban farming atau bercocok tanam di rumah dengan memanfaatkan pekarangan rumah yang berada di tengah kota menjadi semakin tenar saat masa pandemi seperti ini. Sebab selain bisa mengisi waktu luang saat masa PSBB yang mengharuskan masyarakat untuk tetap di rumah saja atau stay at home, kegiatan ini juga bisa menghemat pengeluaran bahan pangan. Berikut ini akan saya jelaskan sedikit mengenai kegiatan yang memanfaatkan lahan pekarangan rumah untuk mengisi waktu luang di masa pandemi seperti ini. Lahan pekarangan sendiri memiliki banyak manfaat, di antaranya sumber pangan, sandang, dan papan penghuni rumah, sumber plasma nutfah dan ragam jenis biologis, lingkungan hidup bagi berbagai jenis satwa, pengendalian iklim, sekitar rumah dan tempat untuk kenyamanan, penyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen, kemudian tempat resapan air hujan dan air limbah keluarga ke dalam tanah, lalu melindungi tanah dari kerusakan erosi, dan tempat pendidikan bagi anggota keluarga. Potensi pengembangan pekarangan rumah juga terdapat berbagai komoditi yang sebaiknya disesuaikan dengan kesesuaian komoditi daerah yang bersangkutan, peluang pasar, dan nilai guna. Ada 4 komoditi, diantaranya tanaman pangan, tanaman bernilai ekonomi tinggi, ternak, dan ikan. Tanaman pangan itu sendiri diantaranya umbi-umbian, kacang-kacangan, sayur, buah-buahan, rempah, dan obat-obatan. Kemudian tanaman bernilai ekonomi tinggi, yaitu buah, sayuran, tanaman hias seperti bunga potong, tanaman pot, tanaman taman, anggrek, dan lain sebagainya. Kemudian ternak juga bermacam-macam seperti ternak unggas, hias, ternak petelur, ternak pedaging, dan lain-lain. Kemudian ikan seperti ikan hias, ikan produksi daging, pembenihan, dan lain sebagainya. Di sini saya akan mengulas 4 hal yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan lahan pekarangan. Di antaranya, daur ulang di pekarangan. Yang kedua, budidaya tanaman organik. Yang ketiga, pola tanam vertikultur atau bersusun. Kemudian yang terakhir, tabulam pot atau tanam buah dalam pot. Yang pertama, daur ulang di pekarangan. Usaha tani di pekarangan dapat dilakukan dengan biaya lebih murah karena limbah yang dihasilkan dari dalam pekarangan itu sendiri dapat dimanfaatkan dengan cara didaur ulang untuk kepentingan usaha tani berikutnya. Ada 3 kegiatan daur ulang yang dapat dilakukan di dalam pekarangan. Yang pertama yaitu kompos sampah organik. Sampah pekarangan dan sampah rumah tangga yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sebagai pupuk kompos dengan membuat lubang sampah atau bak-bak komposan
melalui berbagai proses yang dilakukan. Yang kedua yaitu sampah organik untuk pakan ternak dan ikan. Selain dibuat menjadi kompos, sampah organik yang dihasilkan dari dalam pekarangan juga dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak dan ikan tanpa melalui proses pengolahan. Yang ketiga, pupuk kandang dan endapan kolam. Kotoran yang dihasilkan dari kandang ternak, pekarangan, dan endapan kolam ikan juga dapat dimanfaatkan menjadi pupuk untuk tanaman karena mengandung unsur-unsur hara yang diperlukan bagi pertumbuhan tanaman. Gambar berikut merupakan proses pembuatan kompos sampah organik dengan dua sistem. Ya, yang pertama, pembuatan kompos dengan sistem keranjang Takakura, dan yang kedua, pembuatan kompos dengan sistem aerob. Pemanfaatan lahan pekarangan yang kedua yaitu budidaya tanaman organik. Budidaya tanaman di pekarangan sebaiknya dilakukan secara organik atau meminimalisir penggunaan bahan kimia. Melalui upaya tersebut, bahan pangan yang dihasilkan akan lebih sehat. Bahan organik yang dapat digunakan berupa sisa tanaman, limbah ternak, limbah rumah tangga, atau lumpur endapan kolam ikan yang bisa didapatkan dari dalam pekarangan kita sendiri. Berikut beberapa manfaat, ciri-ciri, penerapan, dan tujuan dari budidaya tanaman organik. Pemanfaatan lahan yang ketiga yaitu pola tanam vertikultur. Vertikultur adalah pola bercocok tanam yang menggunakan wadah tanam vertikal atau bertingkat untuk mengatasi keterbatasan lahan. Selain mudah dan murah, wadah vertikal juga menghemat ruang. Sistem vertikultur merupakan solusi bagi masyarakat yang hobi berkebun namun memiliki ruang atau lahan sangat terbatas. Kelebihan budidaya secara vertikultur ini yaitu: yang pertama, efisiensi dalam penggunaan lahan. Yang kedua, penghematan pemakaian pupuk dan pestisida. Kemudian dapat dipindahkan dengan mudah karena tanaman diletakkan dalam wadah tertentu. Dan yang keempat, mudah dalam pemeliharaan tanaman. Berikut ini adalah cara membuat model sederhana teknik vertikultur menggunakan pipa paralon. Pemanfaatan lahan perkarangan rumah yang keempat yaitu tabula pot. Tabula pot adalah menanam tanaman buah-buahan di dalam pot. Selain buah-buahan, tanaman bunga atau hiasan juga dapat diterapkan dengan tabula pot. Pemanfaatan lahan pekarangan rumah jika dikelola dengan baik, pekarangan rumah dapat memberikan manfaat bagi kehidupan keluarga, seperti tempat bermain, tempat berekreasi, sumber pangan, dan juga sebagai sumber pendapatan. Pemanfaatan lahan pekarangan baik di daerah pedesaan maupun perkotaan bisa mendukung ketahanan pangan nasional dengan memberdayakan potensi pangan lokal yang dimiliki masing-masing daerah.
Sekian video dari saya tentang pemanfaatan lahan pekarangan rumah. Terima kasih kepada Ibu Dewi Astuti selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar Komunikasi dan Penyuluhan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.